ini saya ada sedikit pertanyaan terkait observasi lagi yang saya lakukan di kelas. Jadi sebelum saya mengobservasi ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada ibu. Jadi mudah-mudahan ibu bersedia menjawab. Saya langsung saja Bu ya. Oke, yang pertama itu nanti kalau pada saat observasi, pada saat ibu melakukan pembelajaran nanti tujuan belajar ibu apa saja Bu? Tujuan pembelajaran saya yaitu pertama menentukan akar-akar persamaan. Siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dengan menggunakan rumus ABC. Yang keduanya itu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat. Lanjut Bu. Yang berikut Bu, area pengembangan yang ibu hendak capai pada saat pembelajaran nanti apa saja? Ya, untuk pengetahuan diharapkan itu siswa dapat menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC. Berarti ada keterampilannya juga ya? Iya. Kalau keterampilannya itu siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau strategi yang dipersiapkan nanti pada saat pembelajaran apa saja? Strategi yang dipersiapkan yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan pembelajaran problem PBL. Dan juga metodenya yaitu diskusi kelompok mana dalam diskusi kelompok ini siswa itu sudah dibagi sesuai dengan kemampuan keterampilan. Diskusi kelompok itu siswa itu sudah dibagi kelompoknya berdasarkan kemampuan keterampilan dan keaktifan saya kira cukup Bu. Nanti insya Allah kita ketemu hari apa tadi untuk kegiatan pembelajaran matematika itu hari apa? Insya Allah Selasa pekan depan. Hari Selasa ya. Jadi hari Selasa nanti baru kita ketemu lagi jam keberapa Bu? Hari Selasa jam pertama. Sampai 10:30.
kira cukup. Terima kasih banyak Bu. Oke, nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. 1, 2. Bersama-sama doa. Doa selesai 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Dahlan. Dahlan. Fitra. Dahlan sama? Fitra. Dahlan kenapa? Dahlan izin. Fitra. Fitra sakit. Tidak. Apa saja? Oh iya, apa gugur? Radiasi Oke. Mari perhatikan pembelajaran kita hari ini adalah tentang menentukan akar-akar menggunakan rumus A, B, C pada persamaan Kuadrat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi hari ini kita lanjut dengan menggunakan ABC. Pertanyaan pemantiknya, kira-kira ada tidak yang bisa menentukan nilai A, B, dan C? Silakan, saudari. A 1, Hanya 1, B-nya 7, B 7, C-nya min 30. dan C-nya sama dengan min 30. Bagaimana? Ada ragu nggak? Tidak. Benar ya? Ya. Benar. Lanjut ya. Perhatikan anak-anak sekalian. Karena kalian sudah mengetahui berapa nilai A-nya, B-nya, dan C-nya, kalian pasti bertanya-tanya, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Hari ini kita akan mempelajari melalui problem based learning. Anak-anakku diharapkan dapat pertama menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat secara tepat. Jadi, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, hari ini kita menggunakan rumus A, B, C. Perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Di sini disajikan x kuadrat ditambah 9x kurang 14 sama dengan 0. Pada pertemuan sebelumnya biasanya kalian langsung menggunakan pemfaktoran. Bagaimana jika kita menggunakan rumus ABC? Kalian tentu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya untungnya kita mempelajari ini? Perhatikan, kita mempelajari ini sebenarnya karena materi ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran selanjutnya. Oke, kalau begitu kalian duduk sesuai kelompok yang sudah dibagi ya. Silakan. Kelompoknya sudah. Kelompok berapa sih? 1. 1. Duanya sini. Ini. 3, 4. Saya bagikan LKPD-nya ya. Duduk dikerjakan bersama-sama secara berkelompok. Kalian mengerti permasalahan berikut. Kemudian katanya tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 14 sama dengan 0. Pada
bicara sama temennya Anya, lanjutannya. Ada yang salah satunya yang kerja yang tulis di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari sosialisasi. Kemudian itu saja hasil dari sosialisasi kami dan pembacaannya. Ya, saya silakan. Ya silakan saudari. Dari Melani silakan. Boleh. Berdiri mau duduk, mau sapu juga boleh. Jawabannya yang X2-nya menurut saya dapat sih, karena itu seharusnya min 10. Oke, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Menentukan apa dulu yang pertama? Berapa? Kemudian C-nya berapa? Setelah itu menggunakan rumus ABC. Tadi ada yang bisa bantu Ibu Guru tadi apa rumus ABC-nya? Saya. Silakan. Rumus ABC-nya tadi apa yang digunakan? X12 sama dengan Min B. minus Jadi rumus yang digunakan itu ya. Jadi sekarang kalian akan saya beri tugas sesuai dengan tugas yang ada di buku di bahan ajar yang telah diberikan. Jadi kerjakan tugas PR di rumah itu yang ada pada bahan ajar yang telah dibagikan. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang akar-akar baru persamaan kuadrat. Demikian untuk hari ini ya, kita pelajari hari ini dimengerti dan bermanfaat ya. Doa dimulai. Ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, jadi sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, Bu, seperti pra observasi kemarin. Saya ditemani oleh Bapak Ramadan sebagai pengajar praktik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Oke, jadi pada pasca observasi ini, Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang saya sudah lakukan tadi. Mungkin saya langsung saja biar untuk mengefisienkan waktu. Saya langsung pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi tadi di kelas, Bu? Perasaan saya ya biasa saja Pak, karena sudah terbiasa diobservasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sudah biasa karena sudah terbiasa diobservasi ya. Oke, yang kedua, Bu, bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas dan langkah-langkah apa atau tahapan apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam kelas, Bu? Jadi area pengembangan yang saya lakukan itu di dalam kelas untuk pengetahuannya, yaitu siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk keterampilan siswa itu, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke. Kemudian langkah-langkah atau tahapannya, Bu? Langkah-langkah atau tahapannya sudah seperti yang ada di perangkat pembelajaran RPP, hanya saja ada yang misi, ada yang kurang. Nah, itu saya lupa ada pada bagian akhir. Oke, Bu. Menurut Ibu, tadi area pengembangan yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau belum, Bu? Untuk dikatakan berhasil secara keseluruhan tidak, Pak. Ada saja kekurangannya. Oke. Jadi kalau menurut Ibu, kendala atau kekurangan Ibu pada saat mengajar tadi apa saja mungkin? Pada saat proses pembelajaran tadi, Bu? Ya, kendalanya mungkin kalau untuk dari siswa itu tidak semua siswa berpartisipasi dalam diskusi di dalam kelasnya. Ada saja beberapa siswa yang tidak berdiskusi seperti yang kita harapkan. Artinya siswa berarti tidak aktif ya, Bu? Iya, ada yang kurang aktif, bukan tidak aktif. Oke,
Kira-kira kenapa bisa seperti itu Bu, siswa kurang aktif? Mungkin karena lebih berharap biasanya kan siswa ini kadang kalau ada yang dia rasa temannya menonjol, dia berharap temannya yang menonjol itu yang bisa menyelesaikan soal yang ada. Seperti itu Pak. Juga mungkin karena tidak sesuai dengan minat atau gaya belajar siswanya Pak. Seperti itu. Berarti Ibu inginkan itu siswa itu bisa aktif semua di dalam kelas ya? Iya. Oke. Kira-kira kalau idealnya 100 itu siswa yang aktif semua dan tidak aktif semua itu 0, kira-kira masalah yang Ibu hadapi dalam hal ini siswa kurang aktif itu berada di level berapa Bu? Untuk intervalnya itu mungkin sekitar 60 sampai 70 ya. 60 sampai 70 Kalau ya? saya kasih interval ya dari 0 sampai 100. Iya. Berarti keaktifannya siswa itu 60 sampai 70. Kurang lebih seperti itu. Ke depan Ibu inginkan level keaktifan siswa itu berada di level berapa Bu? Kalau bisa diusahakan tuh sekitar 70 sampai 80%. 70 Atau sampai 80 sampai 90% kalau bisa. 80 sampai 90. 90%. Oke. Bagaimana caranya bisa sampai di level itu Bu? Yang level yang Ibu inginkan tadi 80 katanya sampai 90. Mungkin saya akan memperbaikinya ya. Yang jadi kekurangan di dalam kelas itu misalnya kayak tadi siswa kurang aktif itu, mungkin saya akan memperbaiki dari segi saya bagi diskusi kelompoknya itu, siswa itu saya bagi berdasarkan gaya belajarnya atau minat belajarnya siswa. Oke. Kemudian Bu, kira-kira ada lagi tidak yang bisa bantu Ibu supaya bisa mencapai level itu? Yang saya rasa teman sejawat lah Pak. Saya mungkin bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Bisa diskusi dengan teman sejawat ya, oke. Supaya bisa siswa lebih aktif lagi. Oke. Kira-kira kapan pelaksanaannya Bu? Pelaksanaannya insya Allah Pak, kalau bisa setelah saya berdiskusi dengan teman sejawat itu secepatnya Pak. Secepatnya ya. Oke Bu, saya kira cukup percakapan pasca observasi kita. Saya tunggu lagi cerita Ibu nanti Bu. Mungkin sekarang saya persilakan kepada Bapak Ramadan untuk menyampaikan tanggapan atau umpan balik terhadap percakapan pasca observasi tadi. Ya, Silakan Pak. terima kasih. Saya pengajar praktis, nama saya Ramadan. Oke, setelah saya mendengar dan mengamati percakapan tadi antara CDP dan rekan sejawat, sebenarnya menurut saya sudah cukup bagus karena ini menggunakan alur Tirta. Cuman yang perlu dihindari adalah kata pertanyaan apakah. Itu adalah merupakan satu pertanyaan tertutup ya, dan itu tidak boleh diungkapkan. Jadi gunakanlah pertanyaan-pertanyaan yang sekian bagaimana. Untuk secara garis besarnya sudah bagus, cuma itu saja tadi. Hanya saya dengan satu kata pertanyaan apakah. Itu saja. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapan atau umpan baliknya. Baiklah, mungkin kita akhiri percakapan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik dan Ibu Zureni Kasim yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.